بسم الله الرحمن الرحيم أحييكم بتحية الإسلام تحية أهل الجنة تحية من عند الله عز وجل تحية دار السلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونشكره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. Ya, sama-sama kita muliakan para guru kita, para kiai, para ustaz, para habib yang hadir membersamai kita. Mudah-mudahan diberikan penjagaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dijaga kesehatan beliau, dijaga usianya, dijaga ilmunya, untuk kita ambil ibrah, mau'izah, nasihat yang berharga untuk agama kita. Yang kita hormati Bapak Ketua DKM beserta jajaran, Sahibul Wilayah, Ketua RT, Ketua RW, mudah-mudahan dimudahkan segala urusan mengemban amanah umat ini. Dan yang kita hormati, tidak lupa para hadirin jamaah salat subuh Masjid Al-Mujahidin. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Yang sakit diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, disembuhkan, diberikan kesabaran dan pahala atas kesabarannya menanggung penyakitnya. Yang punya urusan, mudah-mudahan urusannya dimudahkan, dilancarkan. Yang punya hajat, niat yang baik juga mudah-mudahan dimudahkan. Yang belum punya rumah segera punya rumah. Yang belum punya kendaraan segera punya kendaraan. Yang masih punya utang mudah-mudahan lunas utangnya segera. Amin ya rabbal alamin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita bersyukur kepada Allah, kita masih berada di bulan Muharram 1448 Hijriah. Allah Subhanahu wa ta'ala mempergulirkan waktu ini, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam Al-Quran salah satunya disebutkan fungsinya adalah lita'lamu adadas sinina wal hisab, agar kalian bisa mengetahui hitungan-hitungan tahun. Kenapa Allah sebut tahun di situ, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Karena manusia ini terkadang kalau enggak dibatasi kebablasan. Kalau dia tahu usianya baru dia ingat, oh saya ulang tahun ke-60 nih. Artinya apa? Jatah usianya sudah mulai berkurang. Iya kan? Tapi coba kalau enggak ada bilangan tahun, gimana cara ngitung kita umur? Ya. Ini yang pertama. Wal hisab, dan supaya kita tahu perhitungan.
Di dalam bulan-bulan ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ada bulan-bulan suci. Bulan-bulan yang dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala pahalanya. Baru saja kemarin kita rasanya keluar dari 1447 Hijriah. Allah tutup dengan bulan suci Dzulhijjah. Masuk tahun baru ini Allah awali dengan bulan suci Muharram. Ini juga menandakan sebuah pengingat bagi kita jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Kita hadir ke muka bumi ini pun dalam keadaan suci, bawa fitrah. Maka selama proses kehidupan kita ini seharusnya kita pun dalam keadaan fitrah nanti kembali kepada Allah, ya, membawa amal saleh, membawa bekal yang banyak untuk perjalanan hidup kita yang sangat panjang. Hanya Allah yang tahu itu maknanya, ya. Nah, mudah-mudahan kita senantiasa istiqamah dan kebaikan dan ketaatan. Allah jauhkan niat-niat kita, Allah jauhkan hati kita dari berniat buruk, ya. Oke, syukurnya Allah Subhanahu wa taala Maha Sayang. Kalau kita niat kebaikan, dicatat satu pahala. Ketika kita sudah melakukan, kata Nabi, Allah lipat gandakan menjadi 10 kali lipat kebaikan. Tapi ketika niat jahat, Allah belum catat sampai benar-benar dikerjain itu kejahatan dan dihitung satu dosa. Masya Allah, ya. Salawat serta salam atas baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjadi uswah qudwah hasanah bagi kita, teladan kita, panutan kita. Mudah-mudahan dengan senantiasa kita mempelajari sunnah-sunnah beliau, kita pahami sirah-sirah beliau, dan kita berusaha menjalankan sunnah itu dalam kehidupan kita. Lisan kita senantiasa bersalawat kepada beliau, mudah-mudahan kelak Allah ridho kepada kita sehingga mendapatkan syafaat pada hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, izin ini suara agak serak-serak becek begini, ya. Biasanya bersih gitu ya, lantang ya. Ini suara Ustaz kemana nih gitu ya, kayak serak lah pokoknya, ya. Saya dari hari Rabu kemarin sampai hari ini terakhir seharusnya ya kemah di Cibubur karena ada permudzakarah, pertemuan pelatih dan pembina pramuka nasional sekolah Islam terpadu seluruh Indonesia, berarti dari Aceh sampai Maroke itu ada yang hadir. Ada sekitar 400 berapa gitu, ya. Dan semalam malam ukhuwahnya. Seharusnya pagi ini, hari ini penutupan. Cuman semalam habis acara ukhuwah, waduh saya bilang ini kalau saya nginep di tenda ini kita kebakalan kesini nih. Ya. Pak Eko, Ustaz Eko ngasih tahu, Ustaz mohon izin besok di Al-Mujahidin subuh ya pengajian. Oh siap. Untung dikasih tahunya ba'da maghrib. Saya buka WA, oh iya ada pengajian besok ini. Malam ukhuwahnya belum selesai, jam 10 saya kabur. Udah pulang dulu dah, takutnya besok kesiangan. Nah, makanya suaranya agak serak-serak begini nih, teriak loh jadi pembina pramuka. Ya. Enggak apa-apa ya Pak ya. Nah, ini agak serak-serak dikit, mudah-mudahan sampai nih. Baik, jamaah ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kemarin sebelumnya kita bahas ya, ketika pertama kali Nabi sallallahu alaihi wasallam datang ke Madinah, apa yang beliau lakukan? Ada 3 poin kunci yang beliau lakukan.
ya. Yang pertama adalah binaul masjid, membangun masjid, ya. Lalu yang kedua adalah at-ta'akhi, membina persaudaraan antara kaum muslimin. Nah, yang terakhir ini, ya, yang terakhir yang ketiga, ya, al-asasus tsalis, poin yang ketiga yang Rasulullah SAW lakukan di Madinah pada saat itu ketika beliau hadir, kitabatu wathiqatin bainal muslimina wa ghairihim, ya, membuat undang-undang perjanjian, ya, yang mengikat antara kaum muslimin dan selain mereka. Karena di situ ada orang Yahudi, ya, ada ahlul kitab. Di situ masih ada orang musyrik, ya, penyembah berhala masih ada. Di situ masih ada orang-orang munafik, ya, yang memperlihatkan mereka Islam tapi hatinya penuh dengan kekufuran. Nah, makanya Nabi SAW menulis, ya, membuat perjanjian ini agar apa istilahnya, rukun lah gitu, ya. Baik, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Syekh Dr. Ramadan Al-Buti menyebutkan dalam sirah ini, wa hadzal asasu, ya, pondasi yang ini nih, kata beliau, landasan yang ini nih, ada perjanjian yang ini, huwa ahammu ma qama bihin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, ini adalah yang paling penting yang dilakukan oleh baginda Nabi, ya, mimma yata'allaqu bil qaimatil ad-dusturiyah, ya, yang ini berkaitan dengan membentuk perundang-undangan. Di Nabi dulu tuh udah bentuk undang-undang itu, Pak, ya, lidaulatil jadidah, ya, untuk sebuah negara yang baru, ya, bikin aturannya secara menyeluruh universal, ya, yang mengatur semua pihak nih, gitu, ya. Nah, kita pun begitu kan, dibikin undang-undangnya, dibikin aturan bernegara, ya, dan negara punya komitmen mengatur masyarakat, masyarakat pun punya komitmen untuk saling menjaga keutuhan ini. Nah, Nabi SAW bangun itu, ya. Warawa Ibnu Hisham, ya, diriwayatkan oleh Ibnu Hisham, ya. Ibnu Hisham ini termasuk ahli sejarah, ya, ahli sejarah. Bukunya ada namanya Tarikh Ibnu Hisham. Di rumah ada 2 jilid tapi dijadikan 4 jilid seharusnya, tapi dijadikan 2 jilid. Ya, ini kalau Sirah Nabawiyah ini selesai, nanti kita bahas Ibnu Hisham aja kali Pak Haji, ya. Ini mau selesai juga nih, ya, paling ya sebentar lagi 2 tahun 2 tahun, ya, masih tebal Pak Haji. Nah, Ibnu Hisham menyebutkan, lam tamdi lahu siwa muddah qalilah fil Madinah. Tidak berlangsung lama, ya, Nabi SAW hingga singgah di Madinah, tinggal di Madinah, ya, hanya waktu yang sedikit saja gitu. Hatta jtama'a lahu islamu amati ahli Madinah, ya, sampai kumpul ya untuk beliau Islamu amati ahli Madinah, ya, berislamnya seluruh penduduk Madinah, ya.
Jadi baru aja Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sampai Madinah, orang-orang pada berbondong-bondong mengucapkan syahadat. Ya, salah satu inti yang bawa dakwah ke Madinah itu pada saat itu adalah Mus'ab bin Umair. Ya, jadi ketika Bai'ah Ridwan pertama beliau ikut, ya. Bai'ah Ridwan kedua juga beliau ikut. Nah, ketika kembali Madinah beliau yang dakwahin orang-orang Madinah itu. Maka ketika Nabi SAW sampai di situ, Masya Allah, baru aja langsung orang berbondong-bondong menyatakan Islamnya di hadapan baginda Nabi. Ya. Minal Arab, semuanya mereka adalah suku Arab. Walam yabqa darun min duril ansar illa aslama ahluha. Maka tidak tersisa satu rumah pun dari suku Ansor kecuali mereka Islam semua. Dan kalau kita perhatikan, kemarin kita sebutkan bahwa jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang termasuk suku Ansar ini adalah dua suku besar yang selama ini terus bertikai. Kagak ada damai-damainya. Ya, siapa mereka? Ya, suku Aus. Ya, dan siapa? Hajraj. Dua suku ini, Masya Allah, kagak ada damai-damainya. Ya. Ditambah lagi di situ orang Yahudi suka ngompor-ngomporin. Kenapa suka ngompor-ngomporin? Ternyata Yahudi itu punya kepentingan. Mereka adalah produsen senjata. Sampai sekarang makanya Amerika kayaknya, ya, produsen senjata. Ini ngompor-ngomporin lah. Gimana senjatanya mau laku kalau nggak ada yang bertikai, gitu kan? Gitu kan? Dan jahatnya Yahudi sampai begitu ya. Nah, sekarang ini masih jahat itu. Kapan dia diberangus oleh Allah Subhanahu wa taala? Doa aja kita dah. Ya. Nah, dua suku ini yang tidak ada satupun rumah dari kedua suku ini kecuali mereka menyatakan Islamnya. Ya. Ada afradan min qabilatil Aus, ya, kecuali ada sedikit ya dari kabilah Aus yang masih mempertahankan kemusyrikannya. Ya. Nah, fakataba Rasulullah SAW kitaban bainal muhajirin wal ansar. Maka baginda Nabi SAW pun menulis, ya, antara muhajirin dan ansar, ya, sebuah kitab perjanjian. Ya. Wa auda' fihi al-yahud wa 'adahum. Ya. Dan juga di situ, ya, termasuk orang-orang Yahudi juga bikin perjanjian dengan mereka, wa 'ahadahum. Ya. Jadi dibikinkan mereka juga harus mau berkomitmen, bersumpah juga untuk saling menjaga. Ya, wa aqarrahum ala dinihim wa amwalihim. Nabi SAW membiarkan mereka masih menganut agama mereka. Ya. Mereka hartanya pun enggak diapa-apain oleh baginda Nabi. Enggak disita, enggak diapa-apain. Wa syarata lahum wa syarata alaihim. Ya. Dengan baginda Nabi bikin persyaratan bagi mereka, ya, seperti itu. Itu kata Ibnu Hisham dalam tarikh beliau. Ya. Wa qad dzakara Ibnu Ishaq hadzal kitab biduni isnad. Ya. Dan seorang ahli sejarah juga namanya Ibnu Ishaq, ya, beliau menyebutkan isi dari kitab ini, perjanjian ini, tanpa menyebutkan sanadnya. Oh, dari siapa enggak disebutkan. Wa dzakarahu Ibnu Khaythamah fasnadahu. Nah, sementara Ibnu Khaythamah ketika disebutkan oleh Ibnu Ishaq kagak ada sanadnya, Ibnu Khaythamah datang untuk menyebutkan, oh, dari sini sanadnya. Ini yang menceritakan dari sini begitu. Ya.
Nah, ini disebutkan Pak. Sanadnya dulu beliau haddatsana Ahmad bin Jannab. Ya, kami diceritakan oleh Ahmad bin Jannab, ya, yaitu Abul Walid. Ya, Sana Isa bin Yunus, ya, diceritakan dari Isa bin Yunus. Sana Kathirun ibnu Abdullah bin Amr, ya, Al-Muzani. Diceritakan lagi oleh dari Kathir bin Abdullah bin Amr Al-Muzani, an abihi dari bapaknya, an jaddihi dari kakeknya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kataba kitaban. Ya, bahwasanya Rasulullah SAW menulis sebuah kitab perjanjian bainal muhajirin wal ansar, antara muhajirin dan ansar. Fadzakara nahwa ma dzakarahu Ibnu Ishaq, dan beliau ini yang menyebutkan sebagaimana apa yang disebutkan oleh Ibnu Ishaq, ya, sama persis. Ya, tadi kalau Ibnu Ishaq tidak menyebutkan sanadnya, maka Ibnu Khaytham menyebutkan sanadnya dari ini begitu. Nah, ini salah satu bentuk penjagaan ulama kita, jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Ya, tentunya ini adalah ilham dari Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga agama ini. Jadi setiap generasi itu menceritakan, ya, cerita turun temurun sampai dibikin kitabnya oleh Imam Bukhari, ya, lalu disempurnakan lagi oleh murid beliau Imam Muslim sampai sekarang ini. Makanya kita dapetin riwayat ini sahih, ya. Nah, yang nabi-nabi terdahulu tidak ada yang begitu, Pak. Maka tidak terjaga, ya, warasah mereka, warisan mereka nggak terjaga. Dan Allah Subhanahu wa taala juga sudah berkehendak begitu, ya. Jadi ketika ada nabi diutus, dikasih wahyu misalnya, ya, kayak Nabi Ibrahim dikasih suhuf, lembaran-lembaran wahyu, ya. Nabi Daud dikasih apa? Ya, Zabur oleh Allah Subhanahu wa taala, satu kitab, ya kan? Nah, Nabi Daud itu dikasih satu plek kitab itu oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah ditulis, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena pada saat itu beliau berkuasa sebagai seorang raja. Ditulis di kitab itu, ya, tentang ketauhidan, ya, tentang muamalah, termasuk tentang bernegara. Allah sudah tuliskan di kitab itu. Maka setiap kali Nabi Daud baca itu Zabur, ya, Allah berikan beliau mukjizat luar biasa, ya. Merdu banget suaranya ketika beliau baca itu. Saking merdunya, ya, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, Allah berkehendak angin yang sepoi tadi datang itu langsung berhenti seketika, ya. Ada burung terbang di atas itu, dengar Nabi Daud baca Zabur itu, ya, langsung jatuh. Masya Allah, ya. Gimana coba indahnya bacanya, Pak, gitu, ya. Nabi siapa lagi yang dikasih oleh Allah? Nabi Musa sama, ya, sudah ditulis, ya. Kemudian Nabi Isa juga sama, sudah ditulis Injil itu, ya. Maka tidak ada pengikut mereka itu yang meneruskan cerita-cerita mereka itu dengan ini. Jadi tidak, apa istilahnya, sanadnya itu tidak berkelanjutan, sehingga apa yang terjadi, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ya, muridnya atau orang-orang yang datang setelah itu karena tidak mewarisi ini, mereka punya celah untuk memalsukan, ya, punya celah untuk memalsukan. Nah, kita enggak, Allah yang jaga. Nah, Al-Quran ini juga Allah yang jaga. Sampai disebutkan dalam Al-Quran, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Al-Quran ini Allah yang jamin, ya. Sungguh kami yang turunkan zikir ini, Al-Quran ini, dan kami yang jaga.
Dan bentuk penjagaannya jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala di umat ini, ya, mereka menghafalkannya. Ya. Di mana diturunkan, ya, wahyu ini oleh Allah Subhanahu wa taala dari seorang nabi yang ummi, kagak bisa baca, kagak bisa nulis, Pak. Ya, hikmahnya di situ. Jadi mereka ngapal. Oke. Sekarang ini doang enggak ada ngapal ya. Semuanya mbah Google aja gitu ya. Apalagi ada AI gitu ya. Oke. Baik. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu, ya, karena wa dzakarul Imam Ahmad fi musnadihi, dan Imam Ahmad juga, ya, menyebutkan dalam kitab musnad beliau, ya, farawahu an Suraij, beliau meriwayatkan dari Suraij, ya, qala, beliau berkata haddatsana Ubad bin Hajjaj, ya, kami diceritakan oleh Ubad bin Hajjaj an Amr bin Shu'aib, dari Amr bin Shu'aib, an abihi, dari bapaknya, an jaddihi, dari kakeknya, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kataba kitaban bainal muhajirin wal ansar. Ya, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika ulama itu menyebutkan, coba perhatikan, ada kata-kata an abihi, an jaddihi, dari bapaknya, dari kakeknya. Ini mengajarkan kepada kita jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa bapak itu punya peran yang luar biasa dalam membangun pendidikan. Ya. Dari bapak diceritain, dulu ini loh nak. Semangat ceritanya. Dulu juga kakeknya juga sama, cerita juga begitu. Nah, ini juga yang hilang dari kita sekarang ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Ya, banyak anak, banyak bapak-bapak, ayah-ayah, abi-abi yang teledor juga gitu ya, saking sibuknya cari ma'isyah, ya, tergoda oleh Aisyah, ya kan, nikah lagi maksudnya gitu ya. Lupa ngajarin anaknya, ya, gitu kan, betul apa benar? Kayak kebanyakan begitu ya. Nah, akhirnya apa yang dilakukan? Udah deh, serahin aja ke sekolah. Ya, udah serahin sekolah, lepas tangan juga. Ya kan? Cuman biayain doang. Ya, terserah mau ngapain di sekolah. Yang sudah penting saya sekolahin, gitu ya. Di rumah kagak dididik lagi, Pak. Udah. Ya. Baik. Nah, di sini kita belajar jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Dari bapaknya, dari kakeknya belajar demikian. Ya. Nah, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kata benar riwayatnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam menulis sebuah kitab perjanjian antara Muhajirin dan Ansar sampai selesai isi perjanjian itu. Ya. Nah, wa nahnu la na'ti bi nasil kitabi kullih. Nah, kata Syekh Dr. Said Ramadan Al-Buti, beliau kata sebutkan di sini, wa nahnu lan na'ti bi nasil kitab. Kami tidak akan sebutkan di sini isi perjanjiannya seluruhnya, kata beliau, enggak disebutkan. Ya. Fa huwa tawil. Karena panjang banget, namanya kitab undang-undang, Bapak, panjang. Bapak pernah lihat kitab undang-undang negara kita? Oh, pasalnya banyak ya kan? Udah gunung lihat, wah malas juga baca gitu. Ya kan? Bagaimana negara? Nabi juga begitu, panjang. Ya. Ya. Walakinnana ya najtazi'u minhul bunud. Kami akan sebutkan bagian-bagian yang poin penting saja. Ya. Ya, alhamah yang penting, binususiha alwaridah, dengan teksnya yang diriwayatkan oleh itu. Ya, fi kitab alaihi salatu wasalam, ya, yang tertulis dalam kitab perjanjian yang memang ditulis oleh baginda Nabi. Ya, kai naqifa min waraiha, sehingga kita tahu gambarannya, ya, alamadil qimatid dusturiyah, ya, sejauh mana pentingnya bikin sebuah perjanjian,
ya, lil mujtama'il islami, untuk masyarakat Islam, wa daulatihi nasyi'ah fil Madinah, dan negara yang baru saja tumbuh di Madinah, ya. Wa hadhihi hiyal bunud murtabatul hasba tartibiha, dan demikian kami sebutkan poin-poinnya, ya, secara berurutan, ya, fi nasil kitab nafsi, ya, sesuai dengan catatan yang tertulis di kitab itu, ya. Oke, kita akan sebutkan ada 13 perjanjian, ya. Zaman ini masih lama kan? Masih lama Pak Haji. Cukup kira-kira waktunya, ya. 13 ini soalnya. Ya. Baik. Jamaah ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama isi perjanjiannya, ya. Al-muslimuna min Quraisy. Ya. Orang-orang muslim itu min Quraisy, dari Quraisy. Ya. Dari muslim yang pertama gitu, ya, yang didakwahi baginda Nabi SAW siapa? Keluarganya kan, ya? Gitu, ya. Yang paling pertama beliau kenal adalah keluarganya, maka yang didakwahi adalah yang terdekat dengan beliau. Dan kita tahu Nabi SAW dari suku Quraisy, ya. Al-muslimuna min Quraisy, ya, orang-orang muslim bagian dari Quraisy. Wa Yathrib wa man tabi'ahum falahiqa bihim. Dan Yathrib sebelum dinamakan Al-Madinah Al-Munawwarah, namanya dulu Yathrib, ya, Yathrib. Setelah Nabi SAW jadikan itu Madinah bersinar, maka disebutlah namanya oleh beliau Al-Madinah Al-Munawwarah, ya, Madinah yang diterangi oleh cahaya. Cahaya apa? Cahaya Islam. Sampai sekarang Nabi yang kasih nama, ya. Nah, wa Yathrib wa man tabi'ahum, Yathrib termasuk yang tinggal di situ, falahiqa bihim, termasuk adalah bagian dari kaum muslimin, ya. Wajahada ma'hum, dan mereka berjihad bersama mereka. Ummatun wahidatun min dunin nas, satu umat, ya, yang bagian dari manusia, ya. Ini dalam perjanjian kita juga sama begitu yang disebutkan salah satunya, ya. Ya. Seluruh warga yang punya KTP, begitu kan, WNI, oh dia adalah negara, gitu ya, warga negara Indonesia, itulah kira-kira, ya. Nah, disebutkan satu perjanjian yang pertama, undang-undang yang disebutkan, ya, kaum muslim itu siapa saja, gitu kan. Yang kedua, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, haula'il muslimuna jami'an, ya, mereka orang-orang Islam itu, kaum muslimin itu jami'an, semuanya, ya, ala ikhtilafi qabailihim, meskipun berbeda kabilah mereka, ya, berbeda suku-suku mereka. Banyak suku Pak di Arab pada saat itu, sampai ketika turun Al-Quran itu masing-masing suku punya logat-logat sendiri baca Al-Quran. Nah, bisa kebayang nggak kira-kira Pak? Ya, namanya Al-Quran turun pakai bahasa Arab, ya, maka suku-suku itu baca Quran sesuai dengan logat mereka. Nah, ketika Quraisy itu pakai logat Quraisy, ya. Alhamdulillahi rabbil alamin, ar-rahmanir rahim, maliki yaumiddin, gitu kan, logat Quraisy. Riwayat Imam Ahnaf
Yang Maliki Yaumiddin itu dibaca pendek. Kalau Quraisynya Maliki Yaumiddin, dibaca Maliki Yaumiddin, gitu ya. Jadi nanti kalau ada imam datang ke masjid kita ini, baca dengan apa namanya logat yang berbeda, jangan disalahin, Pak. Mereka udah belajar, kita aja nggak belajar ya. Ya, makanya ada bayangan qiraah sab'ah. 7 macam cara baca Quran itu. Ya. Ketika masuk pada ayat yang terakhir, ya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil gitu ya. Alaihim itu jadi alaihimu bagi mereka. Yang tadinya baca Maliki Yaumiddin jadi Maliki Yaumiddin. Alaihim, setiap ada ketemu hum him itu mereka mimnya jadi mu. Ya. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin gitu. Nah, nanti kalau ada yang baca begitu jangan dia anggap aneh, memang ada riwayat seperti itu. Ya. Baik. Nah, ala ikhtilafi qabailihim, meskipun mereka berbeda kabilahnya, sukunya, yata'aqaluna bainahum, saling mendukung. Ya. Wa yafduna 'aniyahum. Ya. Saling melihat. Maksudnya apa saling melihat? Saling jaga, saling perhatiin gitu. Ya. Ya, al-ma'ruf wal qasdi bainal mu'minin. Ya, dilakukan secara baik dan adil antara orang-orang yang beriman. Ya. Nah, itu perjanjian. Jadi kaum muslimin itu walaupun berbeda-beda sukunya, kabilahnya, ya, latar belakangnya, mereka harus saling mengayomi, saling menjaga, saling memperhatikan, saling membantu dengan cara yang benar dan keadilan. Ya. Itu poin yang kedua. Yang ketiga, jamaah ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, poinnya innal mu'minina la yatrukuna mufrahan. Ya. Mufrah, apa katanya mufrah itu? Al-muthqil bid-duyun al-katsir al-'iyal. Orang mufrih itu jamaah ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah istilah untuk orang yang kesusahan karena utangnya banyak. Apa sebabnya dia banyak utang? Karena keluarganya juga banyak. Ya. Maka salah satu isi perjanjian itu, coba bayangin, innal mu'minin, sungguh orang-orang beriman la yatrukuna mufrahan. Ya. Mereka tidak boleh meninggalkan satu orang yang kayak gitu. Mufrah itu. Jadi kalau ketahuan ada yang utang banyak karena tanggungan keluarganya banyak, dibantu. Enggak boleh ditinggalin. Nah, sekarang mah beda ya. Kagak ada yang mau tanggung itu kan. Nah, lu yang ngutang, gue yang bayar gitu. Gak mau begitu kan gitu. Ya kan. Nah, apalagi utangnya ojol gitu, wah kacau dah. Ya, pinjol. Ya. Dan juga pinjol jahat juga sekarang ya. Nah, ketika nggak bisa bayar sekian bulan, seluruh data yang ada di nomor itu dihubungin semua ya. Bener kan Pak? Ya. Duh, saya pernah juga, Allah alam itu, ya, salah satu mantan siswa saya, entah kenapa dikejerat pinjol bocah itu ya, ya, ke saya WMS, SMS atau WA utangnya itu ya. Waduh, dari mana dia tahu ini gitu ya? Perasaan saya nggak nomornya bocah, ya saya kena juga. Ya, karena mungkin dia nyimpen nomor saya kali zaman gitu ya. Ke saya ini WA-nya. Kacau, ya. Nah, innal mu'minin, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam saking menjaga itu jamaah yang dimuliakan oleh Allah,
Beliau bikin perjanjian kayak gini nih. Innal mu'minina la yatrukuna mufrahan. Ya, sesungguhnya orang-orang beriman itu tidak boleh meninggalkan seseorang yang mufrah. Ya. Bainahum, di antara mereka, ya, an yu'tuhu fi fida'i au aqlin. Hendaknya mereka bantu, ya, entah caranya dikasih tenggang waktu untuk bayar. Ya, gitu ya caranya. Atau aklin, atau dia nyicil. Ya, kalau fida, oke dah bang, saya bantu nanti nyicilin utangnya 100 juta ya, saya kasih 2 tahun aja ya, bisa nggak 2 tahun kebalik, gitu ya. Aduh cicil lah, ini ada 200 juta, abang 2 tahun, selama 2 tahun itu serah yang mau cicil berapa per bulan, gitu ya. Nah sekarang kaum muslimin nggak ada yang begitu Pak kadang-kadang, ya. Tapi ada negara-negara yang memang luar biasa memperhatikan rakyatnya. Salah satunya karena di Qatar itu, ya, orang yang mau nyicil rumah bagi penduduk Qatar itu dibayar negara Pak, kalau nggak mampu. Ya. Kita, aduh wallah alam ini ya, siapa yang ngutang kita suruh bayar Pak. Ya, wallah alam ini memang Allah. Ya, siapa yang ngutang kita suruh bayar. Ya. Keren di sini lah ya. Setiap lahir katanya, ya, warga Indonesia udah menanggung beban utang. Waduh. Ya, itulah Pak. Ya. Baik, ya. Itu poin yang ketiga. Ya. Poin keempat jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Innal mu'minina al-muttaqin. Ya. Sesungguhnya orang-orang mukmin al-muttaqin, dan mereka bertakwa. Ala man bagha minhum au ibtagha dasi'atan dulmin. Ya. Apabila ada yang melakukan kejahatan terhadapnya, ya, atau dia melakukan kejahatan, ya, dasi'ah di sini azimah, kejahatannya ini gede lah, ya. Au wahya fil asli ma yakhrujun min halaqil ba'ir idza ragha. Ya. Kata-kata dasi'ah dalam bahasa Arab itu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ini gambaran, ya, satu apa ya? Ada satu yang keluar dari apa namanya, leher unta itu, yang di situ dianggap penyakit. Ya, ketika misalnya unta itu berdenguh gitu ya, ada keluar dari lehernya. Ya, apa bentuknya, lendir apa segala macam. Ya, ini diibaratkan, ya. Orang-orang yang beriman, yang muttaqin, ketika dia melakukan kezaliman atau ada yang menzaliminya, ya, au itsmin, yang melakukan kezaliman atau dosa atau permusuhan, au fasadin, atau kerusakan di antara kaum muslimin, ya, wa anna aydiyahum alaihi jami'an, ya, walau kana walidu ahadihim, tetap, ya, yang mencegahnya itu adalah keluarganya. Dalam artian seluruh mukmin itu adalah keluarga, ya. Meskipun yang jahat itu adalah apa? Ya, anaknya, tetap harus dihukum. Ya. Nah, sekarang mah beda ya. Mentang-mentang berkuasa, ya, penguasa yang tidak ada imannya, waduh, malah dilindungi, ya kan Pak? Jangan sampai nih keluarga saya ini, wah malu saya kalau anaknya gitu, ya kan? Dilindungin, anaknya jahat, sehingga apa yang terjadi, anaknya jadi lunjak Pak,
Nah, di sini juga kita belajar ternyata jamaah ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang tua yang membiarkan anaknya melakukan keburukan, tidak ditegur, tidak macam. Ini nanti ketika dia gede itu akan menjadi bakal orang-orang yang ada apa istilahnya? Jadi penjahat. Ya. Jadi psikopat. Ya. Ada kan katanya artis begitu ya, anaknya dibiarin aja jambak. Apa namanya? Pedagang gitu ya. Yang jaga sales HP. Ya. Berjambak. Dia bilang apa? Bela anaknya, masih kecil anak ini gitu ya. Nah, itu nggak boleh kita, Pak. Ya. Ketika anak kita melakukan kesalahan, tegur. Kesalahannya fatal, hukum, begitu. Ya. Nah, itu poin keempat. Ya, jadi orang-orang mukmin yang bertakwa itu ketika ada yang melakukan kezaliman, dosa, kerusakan, harus dihukum. Ya, udah ada perjanjian seperti itu, Pak. Nah, baik. Ini 13. Udah jam 6, Pak Ji. Udah suruh belum ya? Belum. Pas jam 6 pas. Suruh ya. Wah. Nah, terakhir nih, siapa yang 5 dulu ya kita ya. Oke. Dan yang kelima poinnya jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, la yaqtulu mu'minun mu'minan fi kafir. Ya. Tidak boleh seorang mukmin membunuh mukmin lainnya gara-gara seorang kafir. Ya. Wala yansuru kafiran ala mu'min, dan tidak boleh menolong seorang yang kafir atas saudaranya yang mukmin. Nah, di sini kita diajarkan jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, baginda Nabi, ya, bahwa derajat hubungan keimanan itu lebih tinggi. Ya. Ketika ada orang mukmin bersaudara pertalian darah dengan orang kafir, putus itu hubungan. Ya. Maka tidak boleh ya mewarisi orang beriman itu mewarisi orang kafir. Atau sebaliknya. Ya. Enggak boleh. Nah, salah satu yang menyebabkan putusnya hukum warisan itu, mewarisi itu adalah hubungan keimanan. Ya. Ketika ada bapak yang beriman, anaknya murtad, bapak ini enggak boleh mewariskan hartanya kepada anaknya murtad. Atau sebaliknya. Ya. Nah, di sini kita diajarkan juga enggak boleh membunuh seorang mukmin itu gara-gara punya nama kafir. Udah tetap ya mukmin, ya mukmin di atas. Ya. Baik. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin sudah sorok ya. Dan mohon izin jangan langsung ke Cibubur lagi, nih akan ada penutupan ya, nanti apel di situ. Mudah-mudahan bisa nyampe, katanya sepagi wallahu alam ini. Ya. Sebentar Cibubur ya Pak Ji ya. Enaknya lewat mana kita ya? Lewat Burangkeng kan lima mana ya? Ya, Burangkeng mahal Pak Ji. Ya. Tolnya. Ya. Dari mana yang katanya? Dan biasa jaganya. Kalau mau cepat menjadi Burangkeng Pak Ustaz gitu. Baik. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan pada pertemuan kali ini ya ya, menambah wawasan kita, menambah keimanan kita kepada Allah dan Rasulnya, sehingga kita punya penguat untuk senantiasa istiqomah dalam kebaikan-kebaikan. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan nggak ada pertanyaan. Baca seperti biasa. Ya, kita tutup dengan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.